Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang menegakkan hukum dalam mengurangi angka korupsi dalam pemerintahan. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Hafizatul Ain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafizatul Ain. Saya akan memaparkan makalah tentang menegakkan hukum dalam mengurangi angka korupsi dalam pemerintahan. Yaitu penegakan hukum merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkret untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkret membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Penegakan hukum di Indonesia tidak saling sinergi dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena posisi dan kedudukan lembaga hukum di mana fungsi pendidikan dan penuntutan berada di bawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi pengadilan dan mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing. Mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing dibanding upaya penegakan hukum demi kepentingan publik. Fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di tengah masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perlu untuk diperbuat institusi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan untuk menghadirkan suasana dan perasaan damai bagi pencari keadilan. Strategi penegakan hukum difungsikan untuk meredam berbagai konflik sosial yang merupakan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal, di mana luarannya adalah untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang akomodatif. Kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, terutama pada tingkat pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai, karena di dalam sistem peradilan terkandung gerak sistematik dari subsistem pendukung atau kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dari lembaga permasyarakatan. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara. Pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari segi material perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Budaya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi Indonesia, karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap masyarakat yang bersangkutan. Profesor Dr. Haji Andi Hamzah, SH, menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis, corruption, bahasa Belanda corruptie, yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia korupsi. Jika kita merajuk pada kamus-kamus Indonesia Inggris maupun yang Inggris Indonesia, akan didapati bahwa arti korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti selek terbatas pada arti penyuapan saja. Ya, saya akan menunjukkan materi yang dipaparkan oleh Hafizatul Ain. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tokohnya negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, kebijakan
optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Namun demikian, pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan sejak di bangku sekolah sehingga pendidikan kedinasan. Negara Indonesia sejak tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, pembuatan curang, beraturan dalam pengadaan gravitasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegritas, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur mengenai klasifikasi tindak pidana korupsi, ancaman pidana bagi pelaku, alat bukti, dan sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi yang berlaku yang didorong keluarga atau dorongan keluarga, sedangkan penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Kedua, tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Tiga, tidak adanya suatu sistem pemerintah yang transparan. 4, faktor ekonomi. 5, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta modernasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jenis-jenis korupsi dan contohnya korupsi negara yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara yang biasa dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak. Sekian yang dibayar sekian korupsi suap menyuap, tindakan pemberian uang atau penerimaan uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materi. Contoh dari kasus suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang berkaitan suap, menyuap hakim, pengacara atau advokat. Korupsi tindak pemerasan yaitu tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Korupsi penggelapan jabatan yakni tindakan seorang jabatan pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti untuk membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Korupsi gratifikasi yaitu tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya
Gratifikasi merupakan uang, barang, diskon, pinjam tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yakni dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Ditujukan untuk mewujudkan pemerintah bebas korupsi. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen pemerintah meratifikasi Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dengan menyusun dalam dua strategi, yaitu strategi nasional jangka panjang 2015-2025 dan jangka menengah 2012 dan 2014. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dan pemberantasan korupsi, yakni tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya proaktif berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami, penegakan hukum merupakan penjabaran dari cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkret. Fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan ke dalam di tangan masih jauh dari harapan. Strategi penegakan hukum difungsikan untuk meredam berbagai konflik sosial yang merupakan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal, di mana luarannya yaitu adalah untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang akomodatif. Baik, itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.